kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan ya, jangan keluyuran karena penyakit bisa terjadi di mana saja. Nah, sebelum menyimak pembelajaran dari Ibu, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan juga loncengnya supaya terus berlangganan di channel ini. Kali ini kita akan membahas IPS kelas 7 bab 3 ya, masih dalam bab 3 yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, kegiatan menambah kegunaan barang atau jasa. Nah, tujuan produksi ini adalah untuk menghasilkan barang atau jasa, memperoleh keuntungan, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Apa saja sih faktor-faktor produksi itu? Nah, satu adalah faktor alam, yaitu bahan baku yang disediakan oleh alam, contohnya tanah, hutan, hasil tambang, dan air. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Sumber daya manusia ada 3 macam, yaitu tenaga terdidik, terlatih, dan tidak punya keterampilan. Yang ketiga, faktor modal, yaitu segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan menghasilkan barang atau barang jasa lain. Nah, yang keempat adalah kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan faktor produksi untuk menghasilkan barang tertentu. Sekarang kita akan membahas distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, sistem produksi ini ada yang langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Apa itu tujuan distribusi? Tujuan distribusi ini 1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 2. Hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Kebutuhan masyarakat terpenuhi. 4. Kontinuitas produksi terjamin. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus. Nah, tujuan konsumsi ini yaitu memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis konsumsi yaitu ada konsumsi produktif dan konsumsi akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Nah, penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, faktor-faktor non-ekonomi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Kalau belum mengerti, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Pasar ya, pasar seperti gambar di samping ini ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, unsur penting dalam membentuk pasar yaitu 1. Adanya barang yang diperjualbelikan. Yang kedua ada penjualnya dan ada pembelinya. Yang ketiga adanya media komunikasi untuk melakukan jual beli atau secara langsung ya. Nah, ada pembeli dan penjual tentunya itu di dalam pasar ya. Nah, selanjutnya fungsi pasar. Nah, siapa yang bisa menyebutkan fungsi pasar? Ya, 1. Distribusi, 2. Pembentukan harga dan promosi. Jenis pasar ini banyak macamnya ya, nih berdasarkan wujudnya, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, ada pasar konsumsi dan produksi. Pasar menurut luas jaringan distribusi yaitu ada pasar setempat, nasional, regional, dan internasional. Menurut waktu penyelenggaraannya yaitu ada pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Menurut organisasi yaitu ada persaingan sempurna dan tidak sempurna.
Selanjutnya kita akan melihat gambar ya berikut ini. Nah ini ya, ini adalah contoh pasar konkret dan pasar abstrak. Nah pasar konkret ini adalah ada penjual dan pembeli dan juga barang yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar abstrak yaitu barang dan barangnya itu ya tidak ada di tempatnya. Sedangkan penjual dan pembelinya juga tidak ada di tempatnya, yaitu bisa melalui telepon, email ataupun internet. Kalau menurut barang yang diperjualbelikan, nah pasar ini ada pasar konsumsi dan pasar produksi. Pasar konsumsi yaitu barang yang kita konsumsi sehari-hari. Nah pasar produksi yaitu pasar yang berguna bagi kelancaran proses produksi ya, seperti tembakau, beras, minyak bumi, mesin cetak, mesin tekstil, dan bursa efek. Nah kemudian ini ya pasar nasional, yaitu memperjualbelikan mobil ya. Di sini ada mobil. Wah, ibu juga mau nih beli mobil. Ya, kemudian nih selanjutnya ya, gambar pasar internasional. Yang berdasarkan luas jaringan yaitu ada pasar regional, pasar nasional, dan pasar internasional. Contohnya ini gambar di Jatiwaringin ya, pasar regional. Kita tarik yuk gambarnya. Ya, ini dia pasar internasional. Nah, pasar internasional ini yaitu memperjualbelikan barang atau jasa ke luar negeri ya. Kemudian kita akan membahas tentang harga. Nah, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar terbentuk setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam memproduksi barang ya diperlukan kreativitas agar hasil produksinya disenangi oleh masyarakat. Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kita harus menjadi manusia kreatif ya, yang bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah, apa ciri-ciri manusia kreatif? Yaitu satu, bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan atau usulan terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat serta secara spontan ya. Nah, yang kelima, tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengajukan gagasan yang berbeda dengan orang lain. Ketujuh, bisa berpikir ke depan. Yang kedelapan, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Yang kesembilan, belajar dari kegagalan dan belajar dari orang lain. Setelah kalian menyimak pembelajaran dari ibu, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan pasar abstrak? Nah, tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Baiklah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran dari Ibu. Nah, dilanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.